Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya akan membuat tutorial bagaimana cara mendaftar online pada penerimaan anggota Polri tahun anggaran 2022. Websitenya yaitu penerimaanpolri.co.id. Sambil kita menunggu masuk ke situs websitenya, ini adalah tampilan saat kita masuk di website penerimaan Polri. Dapat dilihat di sini penerimaan yang telah dibuka yaitu penerimaan Taruna Akpol dan juga Bintara Polri. Sedangkan untuk SIPSS dan Tamtama Polri masih ditutup. Teman-teman bisa melihat tulisan berwarna merah ini. Mohon maaf, pendaftaran sudah berakhir. Mohon maaf, pendaftaran belum dibuka. Sekarang kita akan memilih apabila teman-teman ingin mendaftar Taruna Akpol, maka teman-teman dapat mengklik Taruna Akpol. Ya, contohnya di sini yang dapat teman-teman lihat. Jika teman-teman ingin melihat pengumumannya, teman-teman bisa mengklik tulisan selengkapnya ini. Kita masih menunggu. Di sini ada informasi mengenai pengumuman penerimaan Akpol tahun anggaran 2022. Ya, ini adalah belangko pengumuman. Di sini teman-teman bisa membacanya, ya. Pengumuman penerimaan terpadu Taruna-Taruni Akpol tahun anggaran 2022. Jadi di sini informasi mengenai buka pendidikan, persyaratan, dan kategori tesnya semua telah ada di sini. Rekan-rekan bisa mendownloadnya. Sekarang kita keluar dulu dari sini. Kita akan kembali. Untuk pendaftaran Bintara pun sama ya teman-teman. Jika teman-teman telah mengklik Bintara Polri, maka tampilannya akan seperti ini. Karena untuk Bintara sendiri ada beberapa kategori tes ya. Yang pertama Bintara PTU, selanjutnya Bakomsus Polair, Bakomsus TI, Bakomsus Musik, Bintara Brimob, Bakomsus Tenaga Kesehatan, Bakomsus Lapor, Bakomsus Logistik. Teman-teman dapat memilih sesuai dengan minat dan ijazah daripada teman-teman sekalian. Di sini saya akan mencoba mendaftar dengan memilih Bintara PTU. Kita langsung klik daftar. Ini tampilan saat kita membuka pendaftaran Bintara PTU. Sekarang saya akan coba mendaftar. Pertama kita masukkan NIK KTP. Masukkan NIK KTP-nya. Nomor 18, kita baca. Saya masukkan tanggal pembuatan atau penerbitan KTP-nya. Memang di sini diwajibkan untuk 1 dan 2. Jadi masalah kendala di lapangan kita tetap lapor ke Polda.
Teman-teman lihat di sini, yaitu ada untuk mengupload file KTP. Namun ini bagi rekan-rekan yang memiliki masalah terkait NIK KTP. Jika tidak ada masalah pada NIK KTP rekan-rekan, maka tidak perlu mengupload KTP teman-teman. Selanjutnya kita masuk nama lengkap. Vaksin dulu lah, kan kita belum vaksin sama sekali, kita juga mau bicara. Lanjut, saya pilih jenis kelamin, tempat lahir, dan tanggal lahir. Nanti mungkin sampai di Maret di Polda sana baru vaksin yang kedua bisa jadi begitu dok. Makanya nanti kalian yang mesti vaksinasi dulu. Lanjut, golongan darah, tinggal kita klik pilih. Agama, alamat teman-teman dapat mengisi sesuai dengan alamat KTP rekan-rekan sekalian ya. Kelurahannya sesuai dengan kelurahan di KTP. Provinsi. Selanjutnya jenis pekerjaan. Karena di sini saya belum bekerja, maka isi belum bekerja. Status pernikahan, belum menikah atau belum kawin. Tinggi badan, teman-teman dapat mengisi tinggi badan teman-teman. Suku, teman-teman bisa mengisi suku teman-teman. Nomor handphone, jangan lupa. Kenapa kita cari jam-jam seperti itu, biar kalian sudah selesai ngurus KTP dulu, legalisir dong. Email wajib diisi ya. Ini emailnya. Untuk prestasi, apabila teman-teman berprestasi, mungkin mengikuti kejuaraan baik di bidang olahraga atau di sekolah ya, tentang sains atau apapun itu yang punya sertifikatnya, teman-teman dapat mengisi di kolom prestasi ini. Karena saya tidak ada, jadi saya isi tidak ada. Bahasa, untuk bahasa ini juga teman-teman misalnya dari suku Papua, teman-teman bisa mengisi mungkin bahasa Biak, bahasa Misol, karena kurang terlalu lincah jadi saya tulisnya pasif. Tapi kalau teman-teman yang paham dan mengerti bisa mengisi aktif. Contoh bahasa, misalnya bahasa asing, bahasa Inggris. Inggris di sini contohnya saya tulis aktif karena mengerti dan bisa berbicara menggunakan bahasa Inggris. Lalu di sini kita dapat mengupload foto. Foto yang di sini yang diminta itu foto 4x6. Sesuai tulisan di bawah, teman-teman bisa melihat background kuning, kemeja putih ya teman-teman, untuk ukuran 4x6. Di sini saya memilih fotonya ya, contoh foto yang saya ambil misalnya contohnya ini ya teman-teman. Oke, di sini kita lihat fotonya sudah terupload. Kemudian kita masukkan data pendidikannya. Di sini data pendidikan pertama yaitu pendidikan SD. Sama SD sesuai dengan SD teman-teman ya. Contoh SD-nya di sini. Kotanya dapat teman-teman pilih sesuai dengan kota teman-teman sekalian. Provinsinya juga, tahun tamat. Misalnya saya tahun tamat di sini tahun 2016.
Contoh ya, nilai UN-nya misalnya di sini 67. Lanjut SMP. Kotanya teman-teman dapat mengisi kota sesuai dengan kota sekolah teman-teman. Tahun tamat contoh. Contoh, kita lanjut mengisi nilai ujian nasionalnya. Di sini saya contohkan nilai ujian nasionalnya 67. Kita lanjut pada pendidikan SMA ya, rekan-rekan bisa mengisi nama sekolah SMA-nya. Contoh saja ini, saya pilih pendidikan umumnya SMA, lalu jurusannya saya pilih jurusan IPS. Kotanya silahkan diisi, kota asal dan juga provinsi daripada sekolah kita. Untuk tahun tamatnya saya isi di sini misalnya tahun 2022. Lanjut kita mengisi nilai ujian nasionalnya. Bagi yang lulusan tahun 2022 bisa mengisi 0. Tapi untuk yang tamatan di bawah tahun 2022 bisa mengisi nilai UN-nya sesuai dengan hasil ujian nasionalnya. Lanjut nilai rata-rata rapot. Nah, contohnya di sini karena tamatan tahunnya tahun 2022, maka saya isi rata-rata rapotnya misalnya 80. Oke, nah, tapi kalau untuk teman-teman yang sudah tamat di bawah tahun 2022 berarti bisa mengisi 0. Kita lanjut, di sini ada perguruan tinggi. Apabila teman-teman daftar menggunakan ijazah sarjana atau D3 dapat mengisi pada kolom untuk perguruan tinggi. Karena di sini saya tidak memakai ijazah sarjana, maka saya lewatkan saja ya. Kita lanjut ke data orang tua. Di sini saya akan mengisi data orang tua saya, misalnya lanjut tanggal lahirnya, pilih agama, nomor handphone. Apabila ada nomor handphone silakan diisi, tapi kalau tidak punya nomor handphone bisa dikasih 0. Kelompok pekerjaan. Apabila pekerjaan daripada orang tua teman-teman pegawai, maka harus diisi lengkap ya sampai pada alamat kantor dan lain-lain. Di sini saya isi saja swasta misalnya, pekerjaannya petani misalnya. Untuk golongannya saya kasih kosong saja ya rekan-rekan. Pilih status. Di sini status, jika masih hidup pilih hidup, jika sudah meninggal klik meninggal. Nah, jika pilihannya meninggal, di sini ada keterangan meninggalnya. Apabila kalau meninggalnya karena COVID-19, teman-teman bisa memilih COVID-19 ya. Tapi kalau tidak ya tidak usah diisi. Kita lanjut ke data ibu. Saya isi data ibunya. Tanggal lahirnya jangan lupa. Nomor handphone jika punya diisi, jika tidak dikasih 0 saja ya teman-teman. Pekerjaan misalnya ibu rumah tangga. Ini saya taruh tanda strike saja ya karena tidak ada, statusnya masih hidup.
wali. Nah, untuk wali ini apabila rekan-rekan menggunakan wali, misalnya rekan-rekan bisa mengisi data wali di sini ya. Meskipun ada orang tua daripada rekan-rekan tapi mungkin tinggalnya berjauhan, nah teman-teman bisa mengisi data wali di sini ya. Tapi kalau teman-teman tidak menggunakan wali, dikasih kosong saja ya. Lanjut, kita pilih data Polda Papua Barat, Polresnya. Kita lanjut pilih Polres. Saya pilih Polres ini, Polres Jamban. Di sini pun ada untuk mengisi media sosial teman-teman. Nah, silahkan mengisi media sosial jika ada. Contoh di sini Facebook, Instagram tidak ada ya, dikasih kosong saja ya. Langkah selanjutnya tinggal kita memilih daftar. Oke, teman-teman semua, ini adalah hasil pendaftaran online yang sudah ada. Untuk username dan pasportnya ini bisa teman-teman simpan atau tidak, di foto atau di screenshot ya, karena nanti pada saat verifikasi teman-teman harus membawa username dan paspor ini untuk diserahkan kepada panitia.